Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dimas Al Ginanjar di channelnya Al Ginanjar. Pada kesempatan kali ini kita kembali membahas mengenai soal dan juga pembahasan mata pelajaran PJOK untuk menghadapi PPG dalam jabatan di tahun 2022 part yang keempat. Sebelum kita ke soal dan juga pembahasannya, saya ingatkan lagi Bapak dan Ibu, silakan bagi Bapak dan Ibu yang akan menghadapi PPG untuk kembali terus mengkaji, membaca, dan juga memahami yang dimana modul ini merupakan sebagai referensi dalam menghadapi setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada nanti di dalam tes, dalam pretest PPG. Ada 6 modul yang saya sajikan plus 2 modul P3K yang kemarin. Semua modul tersebut dapat Bapak dan Ibu dapatkan dengan mendownload di link yang sudah saya berikan di deskripsi. Masuk ke dalam pertanyaan bonus yang video yang kemarin. Di nomor 30, 2 orang anak melakukan gerakan berlari dan salto. Renggo berlari sejauh 10 meter dan Randa melakukan gerakan salto. Gerakan 2 orang ini termasuk gerakan A. Renggo melakukan gerak diskret dan Randa gerakan serial. B. Renggo melakukan gerak serial dan Randa diskret. C. Renggo melakukan gerak diskret dan Randa gerakan kontinu. D. Renggo melakukan gerak continuous dan Randa melakukan gerakan serial. Apakah E. Renggo melakukan gerak serial dan Randa gerakan continuous? Jawaban yang tepat adalah yang B. Renggo melakukan gerak serial dan Randa gerakan diskret. Seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya bahwa keterampilan gerak berdasarkan awal dan juga akhir, berdasarkan titik awal dan juga titik akhir, itu ada 3. Yang pertama adalah keterampilan gerak diskret atau diskret motor skill, yang kedua adalah keterampilan gerak serial motor skill, dan ketiga adalah keterampilan gerak continuous. Keterampilan gerak diskret adalah keterampilan gerak di mana dalam pelaksanaannya dapat dibedakan secara jelas titik awal dan titik akhir dari gerakan. Ya, seperti berguling lah. Berguling kan ada start dan juga ada akhir gitu. Tapi bergulingnya 1 kali. Dalam keadaan jongkok kembali. Nah, sedangkan keterampilan gerak serial adalah keterampilan gerak diskret. Keterampilan gerak ini yang dilakukan beberapa kali secara berlanjut. Dan sedangkan gerakan kontinu adalah untuk melaksanakannya lebih dipengaruhi oleh kemauan si pelaku dan stimulus eksternal dibandingkan dengan pengaruh bentuk gerakannya sendiri. Jadi jawaban nomor 30 adalah yang B, yaitu Renggo melakukan gerak serial dan juga Randa gerakan diskret. Selamat bagi Bapak dan Ibu yang sudah menjawab dengan benar. Kita lanjut pertanyaan nomor 31. Materi kesehatan dalam pembelajaran PJOK pada dasarnya merupakan usaha yang dilakukan untuk menanamkan pola hidup sehat dan meningkatkan apakah A. Kualitas pemahaman nilai kesehatan bagi peserta didik, B. Gaya hidup sehat di kalangan peserta didik, C. Derajat kesehatan peserta didik, D. Kesadaran untuk berperilaku hidup sehat, atau E. Kualitas hidup peserta didik. Jawaban yang tepat adalah E, yaitu kualitas hidup peserta didik. Pembahasannya, di dalam modul sudah disebutkan bahwa materi pendidikan kesehatan pada pelajaran PJOK meliputi konsep tentang 1. Kebersihan kualitas kesehatan pribadi berbanding lurus dengan kualitas kebersihan orang yang bersangkutan. Kedua, itu jenis penyakit yang diderita manusia itu ada 2, penyakit menular dan tidak menular. Ketiga, itu ada perilaku pendidikan kesehatan hakikat, tujuannya adalah merubah perilaku peserta didik sehingga dapat bertanggung jawab terhadap dirinya. Yang keempat, konsep tentang makanan bergizi. Yang kelima, terkait dengan pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi melihat dari 5 poin konsep dari pendidikan kesehatan pada pelajaran PJOK,
Jawaban yang paling tepat itu adalah yang E, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup peserta didik. Next, soal pertanyaan yang ke-32. Dampak pergaulan seks bebas menyebabkan kemungkinan terserang penyakit menular. Pernyataan berikut ini yang tidak sesuai adalah A. Penyakit kelamin dan HIV/AIDS terjadi karena perilaku yang melanggar norma agama dan masyarakat. B. Sifilis merupakan jenis penyakit menular seksual. C. Penderita penyakit HIV/AIDS dan PMS harus ditangani secara efektif dan berkelanjutan. D. Seks bebas bukan satu-satunya media penyebaran HIV. E. HIV adalah penyakit yang menular jika berdekatan dengan pengidapnya. Ingat, kata kuncinya adalah yang tidak, pernyataan yang tidak sesuai. Jawaban yang tepat adalah yang E. HIV adalah penyakit yang menular jika berdekatan dengan pengidapnya. Ini merupakan pertanyaan yang tidak tepat karena penyakit HIV itu tidak akan menular ya ketika hanya berdekatan saja dengan pengidapnya. Di sini sudah dijelaskan bahwa ada beberapa penyakit yang tergolong menular, sebenarnya bukan hanya penyakit-penyakit yang telah diungkapkan di atas saja, masih ada penyakit yang tergolong menular seperti gonorrea, sifilis, dan yang lainnya, termasuk AIDS pun tergolong penyakit yang dapat menular. Nah, penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri yang masuk dalam tubuh melalui hubungan kelamin. Penyakit lain juga disebabkan oleh hubungan kelamin adalah AIDS. Penyakit AIDS adalah jenis penyakit yang mengakibatkan penderita tidak memiliki daya tahan, dan ini penjelasan terkait dengan penyakit menular dan tidak menular itu ada di dalam modul. Jadi pernyataan yang tidak sesuai adalah yang E, yaitu HIV adalah penyakit yang menular jika berdekatan dengan pengidapnya. Pertanyaan nomor 33. Zat alami atau sintesis non-narkotika yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf-saraf pusat yang kemudian dapat menyebabkan perubahan perilaku dan memberi pengaruh terhadap aktivitas mental. Pernyataan ini merupakan pengertian dari apakah A. Psikotropika, B. Zat adiktif, C. Biosintesis, D. Nafza, E. Alkohol. Jawabannya adalah yang A, yaitu psikotropika. Pembahasannya, nah di dalam modul disebutkan tadi ya bahwa psikotropika adalah zat alami atau sintesis non-narkotika yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf-saraf pusat yang kemudian dapat menyebabkan perubahan perilaku dan memberi pengaruh terhadap aktivitas mental. Itu merupakan pernyataan tentang psikotropika. Jadi jawaban yang benar adalah yang A, psikotropika. Pertanyaan nomor 34. Menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang paling baik tentu melalui pencegahan. Pencegahan yang dapat dilakukan antara lain melalui pencegahan primer, sekunder, dan juga tersier. Nah, pencegahan primer itu merupakan apakah A. Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang sedang coba-coba menyalahgunakan narkoba serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkoba. B. Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang belum mengenal narkoba secara komponen masyarakat yang berpotensi dapat mencegah penyalahgunaan narkoba. C. Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang sedang menggunakan narkoba dan pernah atau mantan pengguna narkoba, serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkoba. D. Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang telah menggunakan narkoba dan berupaya mengajak orang lain agar menggunakannya. E. Semua pernyataan salah. Jadi pernyataan pencegahan primer merupakan ada di jawaban yang B.
yaitu pencegahannya dilakukan kepada orang yang belum mengenal narkoba serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat mencegah penyalahgunaan narkoba. Pembahasannya jawaban yang tadi itu ada tertuang di dalam modul dan penjelasannya juga lengkap. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Ya, pernyataan yang B itu adalah merupakan pencegahan primer. Pertanyaan berikutnya nomor 35. Efek narkoba yang dapat menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan tertidur dan tidak sadarkan diri. Merupakan dampak langsung yang ditimbulkan oleh narkoba itu merupakan kelompok apakah A. halusinogen atau B. stimulan, C. depresan, D. adiktif, ataukah E. insomnia. Jawaban yang tepat adalah yang C. depresan. Kenapa demikian? Di dalam modul dijelaskan bahwa dampak langsung yang ditimbulkan terhadap pemakai narkoba dapat dikelompokkan itu sebagai berikut. Ada kelompok halusinogen, yaitu efek narkoba yang mengakibatkan seorang menjadi berhalusinasi. Yang kedua adalah kelompok stimulan, yaitu di mana efek narkoba yang bisa mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak lebih cepat dari biasanya, sehingga mengakibatkan penggunanya lebih bertenaga, powerful, serta cenderung membuatnya lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Kelompok yang ketiga adalah depresan, yaitu efek narkoba yang dapat menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa tenang, bahkan tertidur dan tidak sadarkan diri. Contohnya itu putau. Dan yang D itu adalah kelompoknya adiktif, yaitu efek narkoba yang dapat menimbulkan kecanduan. Seseorang yang sudah mengkonsumsi narkoba biasanya akan ingin dan ingin lagi karena zat tertentu dalam narkoba mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif. Karena secara tidak langsung, narkoba memutuskan saraf-saraf di dalam otak. Jadi pernyataan tadi itu masuk ke dalam kelompoknya depresan yang C. Next, pertanyaan nomor 36. Kesulitan dalam pencernaan dan pembengkakan pada tungkai bawah kaki yang disebut beri-beri dan bila dibiarkan dapat menimbulkan kelainan jantung. Merupakan penyakit yang ditimbulkan karena kekurangan apa ini? Apakah A. kekurangan vitamin A, B. kekurangan vitamin B, C. kekurangan vitamin C, D. kekurangan vitamin D, dan apakah E. kekurangan vitamin E? Jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, yaitu kekurangan vitamin B. Dijelaskan bahwa kekurangan vitamin B itu bisa berakibat kepada kesulitan dalam pencernaan dan pembengkakan pada tungkai bawah kaki yang disebut beri-beri dan bila dibiarkan dapat menimbulkan kelainan jantung. Sumber vitamin ini cukup banyak dalam sayuran dan biji-bijian termasuk beras. Kurang vitamin C dikenal dengan kekurangan asam askorbik. Jadi jawaban yang benar adalah kekurangan vitamin B. Itu bisa menimbulkan penyakit beri-beri ya. Next, pertanyaan nomor 37. Kesejahteraan fisik, rohani, mental, sosial, dan bukan sekedar bebas dari segala macam penyakit, cacat, dan kelemahan. Pernyataan berikut merupakan makna dari apakah A. prinsip kesehatan, B. alur kesehatan, C. dasar-dasar kesehatan, D. hakikat kesehatan, ataukah E. faktor kesehatan? Jawabannya adalah D. hakikat kesehatan. Dijelaskan bahwa kesejahteraan fisik, rohani, mental, sosial, dan bukan sekedar bebas dari segala macam penyakit, cacat, dan kelemahan merupakan makna dari hakikat kesehatan. Dan ini ada di dalam modul ya Bapak dan Ibu. Jadi jawaban yang benar adalah makna dari D, yaitu hakikat kesehatan. Pertanyaan nomor 38.
ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh dan bagian-bagiannya serta hubungannya antar bagian tubuh. Merupakan kajian ilmu tentang A. Biologi, B. Fisiologi, C. Anatomi, D. Psikologi, apakah E. Sosiologi? Jawabannya adalah B. Anatomi. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh dan bagian-bagiannya serta hubungannya antar bagian tubuh. Jadi jawaban di nomor ini yang tepat adalah ilmu anatomi. Yang D ya. Pertanyaan selanjutnya 39. Di bawah ini merupakan cabang ilmu dari anatomi. Kecuali A. Sitologi, miologi, artologi, B. Osteologi, splankologi, neurologi, C. Histologi, artologi, hematologi, D. Nanologi, miosiologi, osteologi, E. Kardiologi, histologi, miologi. Yang bukan dari ilmu anatomi. Jawabannya adalah yang D, yaitu nanoteknologi, miosiologi, dan osteologi. Ini merupakan yang bukan ya, atau kecuali. Pembahasannya ada beberapa cabang ilmu anatomi. Itu ilmu sitologi, ilmu tentang sel, ilmu miologi, ilmu tentang otot, osteologi itu ilmu tentang tulang, artologi ilmu pengetahuan tentang sendi, splantologi ilmu pengetahuan tentang organ viscera atau organ dalam, neurologi ilmu tentang saraf, histologi ilmu tentang jaringan, artologi ilmu tentang persendian dan persambungan, hematologi ilmu tentang darah, dan kardiologi ilmu tentang jantung. Jadi jawaban untuk pertanyaan di nomor ini yang bukan cabang dari ilmu anatomi adalah yang D. Nanologi ini tidak ada di sini. Miosiologi itu tidak ada. Osteologi hanya satu ya, berarti jawabannya adalah yang D. Oke, ini adalah pertanyaan bonus. Silakan dijawab Bapak dan Ibu ya. Nomor 40 pertanyaan bonusnya. Menelungkupkan tangan dalam ilmu anatomi disebut dengan istilah apakah A. Rotasi, B. Abduksi, C. Elevasi, D. Pronasi, E. Eversi. Silakan dijawab pertanyaan bonus tersebut. Di pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas bersama-sama. Demikian paparan dan juga pembahasan soal PJOK pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah referensi Bapak dan Ibu semuanya dalam persiapan PPG. Jika ada informasi yang ditambahkan dan ingin bertanya, silakan kemukakan di kolom komentar. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu diberikan kelancaran, kekuatan, serta tentunya lolos di dalam PPG tahun 2022 ini. Ingat, maksimalkan ikhtiarnya, progreskan juga doanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.